Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua. Komplit. Last week we learned about the basic particle that make up an atom. Does anyone remember what the particle to make up the atom? Ada yang masih ingat apa saja partikel dasar dari fungsi atom itu? Partikel dasar dari atom. Proton, neutron, elektron. Okay, that's right. Applause untuk di. Particles that make up an atom, which are protons, neutrons, and electrons. Okay, can I explain? Yes. Yes. Okay. For today, we will learn about the history of development of the periodic table of elements. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah penemuan bagaimana tabel periode dari unsur itu. Oke. Nah, the learning objective today is for students to be able to understand and explain about the periodic table of elements. Before we begin the explanation, I would like to ask you some questions. What do you think about the periodic table of elements? Nah, sebelum mulai penjelasan, kita mau nanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang tabel periode unsur? Yang tahu? Seriously? Okay, because you all don't know about the periodic table of elements, we will discuss how elements are grouped based on scientific development and discovery. Nah, what is the periodic table of elements? Nah, the periodic table is a table containing the identities of elements arranged periodically in periods and groups based on the similarity of their properties. Jadi, tabel periodic unsur itu adalah suatu tabel yang berisi identitas dari unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan juga golongan berdasarkan perioditas masing-masing unsur. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu bagaimana para ilmuwan itu mengelompokkan unsur dalam tabel periodic. Oke. First, grouping of elements according to Anthony Lavoisier. Lavoisier divided elements into two types. First, metallic, second, non-metallic. Jadi, Lavoisier itu adalah orang pertama yang mengelompokkan unsur. Dia mengelompokkan unsur berdasarkan dua jenis, yaitu logam dan non-logam. Okay. The weakness of this classification is that there are still some elements that have both metallic and non-metallic properties, such as silicon, antimony, and arsenic. Nah, kelemahan dari pengelompokan Lavoisier ini ternyata ada beberapa unsur yang memiliki kedua sifatnya, yaitu kedua sifatnya sifat logam dan juga non-logam. Contohnya itu silikon, antimoni, dan arsenik. Okay.
elements and their relative atomic mass. Nah, Dobrener ini adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat dari unsur itu dan massa atom relatifnya. And then elements are grouped based on their similar properties. Each group consists of 3 elements, so it is called a triad. And in a triad, the second element has properties that lie between the first and third element and has an atomic mass equal to average mass of the first and third element. Nah, jadi Dobrener ini menyusun unsur berdasarkan pemilihan sifatnya. Kemudian setiap kelompok itu terdiri atas 3 unsur yang disebut dengan triade. Nah, ini namanya triade. Oke. Kemudian dalam triade itu unsur kedua memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama dan ketiga. Dan juga memiliki massa atom yang sama dengan massa unsur yang kedua dan ketiga. Jadi yang sama itu pertama sifat unsurnya, kemudian massa atomnya sama dengan massa yang pertama dan ketiga dari unsur dalam satu triade. Next, the advantage of this theory is the regularity of each element that has similar properties. Jadi kelebihan dari teori Dobrener ini, yang pertama ada keteraturan dari penyusunan sifat unsurnya karena memiliki sifat yang mirip. Kemudian the disadvantage of this theory is that it is inefficient because there are several other elements that are not included in the triad group even though they have the same properties as the element in the triad group. Nah, kelemahan dari teorinya itu kurang efisien karena ada beberapa unsur yang tidak termasuk dalam triade, padahal ia memiliki sifat yang sama dalam kelompok triade tadi. Okay. Can understand? Yes. Next, grouping element according to John Newlands. Nah, Newlands' discovery showed that if elements are arranged in order of increasing atomic mass. Nah, Newlands ini menunjukkan bahwa unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Then the first element has properties similar to the 8th element, the second element to the 9th element, and so on. Newlands' discovery is known as Newlands octave law. Nah, jadi dalam penemuan Newlands ini, unsur yang pertama memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-8, kemudian unsur kedua itu memiliki sifat mirip dengan unsur yang ke-9 dan seterusnya, sehingga adanya pengulangan sifat tadi itu membuat Newlands menemukan suatu hukum disebut dengan hukum octave. Nah, the weakness of this theory is that in reality there are still several octaves that contain more than 8 elements, and the classification is not suitable for elements with very large atomic mass. Nah, jadi kelemahan dari teorinya itu ada beberapa oktav yang memiliki lebih dari 8 elemen atau 8 unsur. Nah, dan mengklasifikasikan ini tidak sesuai untuk unsur yang memiliki nomor massa yang sangat besar. Okay. Next, grouping of elements according to Mendeleev and Mayer. Nah, Mendeleev and Mayer group element based on increasing atomic mass horizontally from coplaryons. Nah, Mendeleev dan Mayer ini mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom yang disusun secara horizontal dalam suatu garis yang disebut dengan periode. Okay. The arrangement in period will stop and change to the next period if there is a repetition of element properties. Jadi penyusunan dalam periode ini akan berhenti dan berubah ke periode atau balik ke periode selanjutnya jika ada sifat yang mirip. Kemudian elements with similar properties will form columns or group. Nah, unsur dengan sifat yang sama itu akan dimasukkan ke dalam sebuah kolom disebut dengan golongan. Jadi maksudnya mereka ini menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa
dia adalah kenaikan masa atomnya. Nah, kemudian untuk yang golongan itu adalah mereka menyusun unsur yang sifatnya sama dalam satu golongan. Oke. Nah, advantage of element arrangement according to Adler and Meyer. One, its ability to predict undiscovered element by providing empty space and releasing their properties. Jadi kelebihan yang pertama itu kemampuannya untuk meramalkan unsur-unsur yang ditemukan, sehingga dia menyediakan tempat kosong untuk memprediksi sifat-sifatnya. Second, the grouping of elements based on similar chemical and physical properties in group that change regularly. Nah, jadi pengelompokan unsurnya ini berdasarkan kemiripan sifat kimia dan fisikanya dalam satu golongan yang berubah secara teratur. Kemudian disadvantage one, there are many empty space because the element have not yet been discovered. Two, the noble gas or inert gas have not been discovered. Nah, jadi kelemahannya yang pertama itu ada beberapa ruangan kosong. Beberapa unsur belum ditemukan. Yang kedua, tidak ditemukannya unsur gas mulia adalah sifat dalam probability predict yang ditentukan oleh Oke, last, grouping of elements according to Henry Moseley. Moseley created a modern table to improve the lab classification of elements. Moseley ini membuat tabel predict yang berbeda untuk menggunakan atau untuk mengembangkan dari temuan atau penemuan Moseley concluded that the basic nature of atom is not based on relative atomic mass, but rather on the inverse number of protons. Nah, Moseley ini menyimpulkan bahwasanya sifat dasar dari atom itu penyusunan. Jadi Moseley ini menyimpulkan bahwasanya atom ini tidak berdasarkan masa atom relatifnya, tapi dari kenaikan masa protonnya, dari kenaikan nomor atom. Oke, jadi Moseley ini udah menyusun tabel prediknya bukan lagi berdasarkan kenaikan masa atom relatif, tapi kenaikan nomor atom. Oke. Kemudian elements in a period are arranged in order of increasing atomic number, and elements in a group are arranged according to their similarity in physical and chemical properties. Nah, jadi unsur dalam ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, dan unsur dalam golongan itu disusun berdasarkan kemiripan sifat dan sifat kimia dan fisikanya. Oke, paham? Okay, so this is periodic table of element modeler yang kita gunakan sekarang. Oke? The last explanation about the history of the development of the periodic table of elements. Any question? Ada pertanyaan? Can you understand with my explanation? Okay, if there are any question, I will give you some assignment and you must work in this class today with your groups. I will give you 30 minutes to work this assignment. Jadi kalau ada pertanyaan, ibu akan kasih kalian tugas. Benar selesai hari ini. Kasih bahan bacaan. Jadi jawabannya udah ada di sini. Oke.
Jadi dulu ini atau gimana sih? Lapisan Ayo,
guys ya.